Terus petugas hukumnya kaya asu. Polisi, terus jaksa, hakim ya kaya asu kabeh. Diralat ora kabeh. Ana sing pejabat isi bersih dan berwibawa. 100. Ya. Sipate asu piye? Sipate asu kuwi jajal deloken. Asu kae nek mlaku di tengah dalan apaan ana? Ndase kuwi lempeng. Ora, ndase mesti mengo ngene. Nah. Ngerti apa ora? Jadi petugas hukum kuwi ora tuwajo, ora tumanina anggone njejekake hukum, ning malah sing rusak hukum di negara kita justru orang-orang yang ahli dalam bidang hukum. Jajal. Apa jajal Pingji dadekno hakim, apa kelakon ngrusak? Apa Pingji tau dadi hakim? Hakim garis? Hakim garis. Ya. Ning ora kabeh ya rek. Lah iya, lah sipate ngasu kuwi nek ana tai mesti mandeg diingus-ingus. Iya. Lah sipate ngasu meneh nek arep nguyuh mesti nah ngene iki sikile dijunjung siji. Apa ana ta? Ketua Biro Pembinaan Spiritual sebuah partai. Lah kok manglih dadi bintang film porno. Lah ngene iki di handphone. Jan aku yo alhamdulillah ora sadata tuku video porno. Goleki video porno Indonesia kangelan kok jebulane Maria Eva. Wah jan. Wah susune tro. Wah. Hah? Terus kayak pejabatnya saiki dipecat. Mergane izin apa mergane kleru? Ora, sing tersinggung ketua partene. Nah ngopo? Apa mergane dheweke mencemarkan partai? Ora. Mergane apa? Tersinggung Yusuf Kala. Lah ngopo? Lah wonge gede kok peline cilik lah. Kurang ajar ya. Masya Allah. Apa ora ana bahasa liyane saliyane kuwi reng? Ora ana, tenan. Kuwi. Ah, lek barake wong wedok kuwi bahasa Arab. Apa? Torik ya truku turukun. Nah. Oh iya ya. Tegese pira-pira dalan, ya dalan uyuh, ya dalan bocah. Oh iya ya ya. Aku cobloko kok. Orang tak tedeng aling-aling. Pengalaman membuktikan program keluarga berencana gagal karena bidanya tidak mau terang-terangan. Apa? Zaman kondom tak ceritani. Ono bidan jenenge Romiati. Urak mantan bojomu. Lah dheweke iki ana wong lanang, jenenge Gondo, gawene tukang gambang. Kayak wis sepuh, mosok pasang kondom. Dekne iki tau lho, Truk. Piye? Dekne rak cilik to. Heeh. Kondome kegeden. Lah terus mosok nggarap bojone ngene iki sakbare kaya ngono ki rak mrekecet to. Mrekecet ki apa? Cilik. Iya. Basa dibedol kondome kering. Akhirnya, ayo jaluk tolong sing ngendang, kon jogotke. Kowe iki asu tenanane jan. Aja saru-saru. Ngene, Gong. Sing jenenge wayang kuwi pegelaran baik dan buruk. Ngerti? Kayak mau menggelarkan Arjuna Sasrabau, menggelarkan Dasamuka. Dalang itu menggelarkan elek karo becik. Iya. Ibaratnya semut senengane gula, laler senengane telek. Nah, tatkalane dalang nyuguhke telek sing dadi semut cangkeme menengo rasa gamblek. Kembali ke tempat. Makasih. Bacut kereng. Alam-alaman. Ya. Ki mau sing mau sarasata bacut ke kok saru. Aku saiki wis menep indriya. Ora kena ngomong saru. Wis tak plester aku. Abah Sarip ki mbiyen tau. Yen ana kiai pidato mesti nggawa sempritan. Prit. Aku matur, "Bah,
Kiai Mansur Hidayat niko mesake wong lagi pidato kok disemprit. Bedake antarane kiai karo polisi. Heeh. Sinten? Nggih kula mon pengin kok. Bojone nom terus. Mau lagi adus tak inggeng kok. Adus bareng iki kecublak, kecubluk, kecublak, kecublak. Oh, yes. Ora, ya ora jebulane. Ya. Saiki petugas hukume iki mau. Lah, sipate ngasu kuwi senajan nang omah ana panganan daging, nang dalan ana balung mesti digaglak. Oh, iya. Sipate asu meneh sapa sing menehi luwih akeh kuwi mesti sing dibelani. Ya. Mulane hukum mawut di negara kita mergane apa? Supremasi hukum ora bakal bisa cecek tatkalane manungsa isi gelem milih marang barang kang melok kesusu keselak muluk. Iya ya reng ya. Ora mung polisi. Yen polisi tak belani. Sebab Mas Sutanto, Kapolri kita pernah mengatakan, polisi sekarang harus bisa mereformasi diri. Tangkap anggota saya kalau ada yang menyeleweng dari tugas-tugas pokok kepolisian. Oh ngono. Mulane Abbas Arif ki nek ngaso-asoni polisi sing elek ki jan was. Rungoke nganti mak semrepet. Kamangka polisi kuwi wis tak kandhake nang ndi sing paling jujur ming loro. Apa? Patung polisi karo polisi tidur. Iya. Lah nek nganti lah jajal wong main jebulane mburine sing gembongi polisi. Wong main maling lawet jebulane setore yang polisi tak blakake wae iki. Ning ora kabeh polisi sing bagus juga masih banyak. Lah dari pejabat yang bersih dan berwibawa inilah kita berharap negara kita akan bisa didandani. Ngono ya. Impossible. Ora mungkin reng. Apa negarane dhewe iki rambute iki lho. Kowe sing kurang mundur ngono. Wis akeh blockinge kok piye. Kendange aji momyor kowe. Ki rambut endi to? Ki rambute mbokku. Ben mengandung hikmah. Ya. Lah, kuwi terus bacutane piye, Reng? Nah, bacutane kalau polisi umpamane contoh ya. Ada sebuah kejahatan narkoba misalnya. Mas gendere mandek sik, Mas. Tutut sik. Narkoba dicekel polisi, cek. Nah. Diproses berkas acara pidana BAP dilemparkan ke kejaksaan. Iya. Si terpidana kuwi main uang dengan jaksa dan hakim. Sementara di polisi sudah bekerja keras, jaksa dan hakim tiba-tiba memvonis bebas tanpa syarat. Jajal. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berani mereformasi atau mendemo kantor kejaksaan. Yen aku wis tahu. Kapan? Koran wis nyebutaken. Yo hati yo. Kajari saya demo tak tang gelut ka Kota Tegal. Headline halaman depan Suara Merdeka. Oh ngono. Wah tak demo entek-entekan, diusir. Lah ngopo? Kalau terjadi revolusi sosial, kalau rakyat terus mulai gemes, rakyat terus mulai ora sabar. Pejabat kalau rakyatnya akeh rakyate bajingan. Ngasu tenanane rek. Aku ki wong misuh awake dhewe dadi ngantemi awake dhewe. Iya. Iki pejabat sing elek lho. Iya. Sing becik ya ora tau hujat. Apa meneh pejabat-pejabat sing gelem nanggap wayang. Apa meneh milih dalang entus. Nah pejabat sing gelem nanggap dalang entus berarti pejabat sing kepengin matine husnul khotimah. Oh ngono. Saiki jan komoditas non migas kuwi akeh banget, kesalahane wong liya, kesalahane partai liya diler karo partai sijine. Heeh. Ana Megawati diganti Megakarti barang. Iya.
Kita berkumpul agak ke depan. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Anti Korupsi dan Peradilan Bersih Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman Mapolres Tegal, Kota Jawa Tengah. Puluhan pendemo nampak rapi berjejer menyuarakan aspirasinya. Meski dibalut dengan masker yang menutupi wajah mereka, tak mengendurkan niat untuk menyampaikan aspirasinya langsung di depan anggota kepolisian Resort Tegal Kota yang berjaga dengan rapat di depan Mapolres, sembari membentangkan poster dengan berbagai tulisan. Dalam orasinya, mereka mempertanyakan hasil proses penyelidikan sejumlah kasus pidana maupun dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh penegak hukum baik di kepolisian maupun di Kejaksaan Negeri setempat. Pengunjuk rasa menuding aparat lambat dalam penanganan perkara khususnya kasus dugaan korupsi. Mereka mempertanyakan proses hukum sejumlah kasus korupsi, seperti dugaan kasus korupsi CSR PDAM, kasus dugaan korupsi proyek alun-alun, kasus dugaan pencemaran nama baik Komandan Kodim 0712 Tegal dan kasus laporan Orpeta. Pantauan di lapangan, aksi demonstran dikawal ketat pihak kepolisian Polres Tegal Kota. Namun aksi orasi di depan Mapolres Tegal Kota tidak berlangsung lama. Kepala Satuan Sabara Polres Tegal Kota, Ibtu Bambang SD meminta pengunjuk rasa untuk berdiskusi langsung di ruang Kapolres Tegal Kota. Mendengar ajakan Kasat Sabara Ibtu Bambang, sejumlah perwakilan aksi unjuk rasa kemudian masuk ke Mapolres untuk bertemu langsung dengan Kapolres Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo bersama jajarannya. Di hadapan Kapolres Tegal dan jajaran kepolisian Resort Tegal Kota, perwakilan aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi langsung kepada orang nomor 1 di jajaran kepolisian Resort Tegal. Dalam audiensi tersebut, ada sesi tanya jawab dari peserta aksi kepada kepolisian. Seperti yang disampaikan Miftahudin, di antaranya menuntut polisi agar terbuka dan transparan dalam menangani perkara dan mengusut tuntas laporan pencemaran nama baik Komandan Kodim 0712 Tegal dengan terlapor Ketua Umum GNPK RI Basri Budi Utomo. Karena kasus tersebut menyita perhatian warga Tegal. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo, didampingi Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Swep, Kasat Intel Ibtu Suroyo, menekankan bahwa Polri membuka diri untuk bersilaturahmi dengan semua elemen masyarakat dan mahasiswa agar dapat bersinergi dalam menjaga kondusivitas. Kapolres menekankan bahwa dirinya bersama jajarannya akan terbuka dan siap menerima untuk beraudiensi atau berdiskusi langsung untuk membahas persoalan yang terjadi di Kota Tegal. Menurut Kapolres, pihaknya mengedepankan profesionalisme dalam semua kasus dugaan tindak pidana yang ditanganinya. Untuk kasus dugaan pencemaran nama baik Komandan Kodim 0712 Tegal sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sedangkan untuk kasus laporan Orpeta masih dalam tahap proses pengembangan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kapolres dan jajarannya, para perwakilan aksi unjuk rasa kemudian meninggalkan Mapolres Tegal Kota untuk melanjutkan aksi yang sama di Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Koordinator aksi Miftahudin mengatakan, pihaknya melakukan aksi lantaran mempunyai sejumlah tuntutan. Pertama, meminta agar tidak ada kasus yang mangkrak baik pidana maupun kasus dugaan korupsi. Kemudian yang kedua, Miftahudin juga menyebutkan permintaan akar kepada aparat penegak hukum untuk bertindak menuntaskan kasus-kasus mangkrak tanpa adanya intervensi hukum. Dari Tegal, Jawa Tengah, Kabar Beritaku mengabarkan. Di Orpeta, dari PKL itu sejak Maret 2020 sampai sekarang itu belum ada kejelasan. Nah yang baru juga kemarin dari Dandim 0712 terkait dengan informasi-informasi yang tidak jelas, itu juga kami harap kalau memang sudah memenuhi alat bukti dan saksi, kalau itu semua sudah cukup, saya kira tidak usah lama-lama menunggu lagi yang digelar itu. Nah, harapannya itu kepada Bu Kapolres segera ditindaklanjuti, ya kan? Jangan membuat masyarakat menunggu, ya kan? Termasuk masalah pelaporannya Pak Dandim, ya kan? Terkait dengan informasi Basri, itu sangat meresahkan masyarakat. Kalau memang itu ternyata salah informasinya itu. Jadi kalaupun benar ataupun tidak, ya kan? Itu masyarakat menunggu. Jadi
kami harap Kapolres segera untuk melakukan tindakan. Itu aja. Terima kasih. Terus selain di kepolisian sendiri nanti rencananya kemana lagi? Ini rencana nanti kita kalau nyandak waktunya ke kejaksaan, itu juga akan mempertanyakan beberapa kasus yang sedang ditangani oleh Satgas Tipikor, baik CSR ataupun yang alun-alun itu. Ya, kan yang CSR kemarin mentok di rekomendasi dari jam Pitsus Kajagung. Nah itu sampai sekarang kita masih belum belum ada update informasi lagi. Makanya hari ini kita nanti mau ke sana untuk mempertanyakan kembali ke Pak Kaseri yang bisa kita tunggu ke sana. Terima kasih. Yang rakyat aja sampai tahunan kayak gini. Jadi kami berharap kepada Bu Kapolres, barangkali di luar pengetahuan Kapolres juga, ya, berharap beberapa hal yang kami bawa hari ini itu bisa segera ditindaklanjuti. Sama kita yang kita. Buat saya, siapapun saya terima di jajaran yang saya pimpin. Jadi, andaikan ada etika perilaku anggota saya tidak layak, saya minta dimaafkan dan saya akan memperbaiki kinerjanya dan saya akan buat ini terang benderang. Kalau untuk membuktikan salah benar bukan di kami. Tugas saya ini dapur untuk membungkus 2 alat bukti minimal, ya kan? 2 alat bukti itu minimal. Kalau lebih bagus lagi menguatkan keyakinan hakim. Yang pasti untuk kasus ini akan terkait mana ya? Kan tuh arahnya ini gitu ya, kepikir mak ini kesejahteraan. Dan barangkali sudah menunggu dan hakim sudah mengetok palu juga tidak terlalu lama juga, barangkali proses masih di Polres. Tetap kalau memang memenuhi 21, nah itu mungkin masyarakat khususnya kami ya yang aktif di giat-giat seperti ini bisa tahu kejelasannya. Yang pasti semuanya dalam proses penanganan ikan dan sudah dilakukan proses pemeriksaan dan intinya semua masih di Polres dan dalam waktu dekat pastinya kepastian hukum itu akan diberikan oleh pihak kejaksaan negeri juga karena di sana yang akan menilai berkas kita lengkap atau tidak lengkap. Kemudian nanti ada penetapan P21, kemudian ditindaklanjuti dengan tahap 2 pengiriman berkas dan tersangka. Nah, untuk masyarakat bisa mendengarkan, melihat, mengetahui yang benar mana, yaitu tentunya nanti di dalam proses persidangan. Ya benar. Dan ada jawaban yang jelas bagaimana ya? Tidak kita komunikasikan sama Bu Kapolres langsung. Terus kita tindakan. Aku mau. Nani, Mbak? Nek mana Mas? Aku salah apa yang kene lho. Kalau bener. Dari ini orang gangguan jiwa masak dewe. Iya, Terus sebatang kara. iya. Kalau dia belanja kayak apa? Di sini kan biasanya ada penjual letek lewat. Oh gitu. Nggih. Suka marah-marah nggak? Iya. Terus kok nggak Loh. Ya Allah. Sakno rek. Assalamualaikum, Bu. Namanya siapa? Juminten. Nggih. Wah, sini. Pacet kalau mriki. Hah? Pacet mriki. Kalau tidur di mana? Mriki cepet. Oh gitu. Nggih. Kalau mandi, Bu? Oh di sana. Bisa mandi sendiri. Bajunya ditaruh di mana bajunya? Enggak ada kalau baju. Oh, enggak punya baju. Niku. Mana? Oh kotor. Ini apa ini? Oh ini beras. Kalau masak di mana? Di sini. Ya Allah baju kotor. Miss nanti ganti bajunya ya. Oh gitu. Kalau ngambil air di mana Bu? Sini Bu. Enggak apa-apa. Sampai rumahnya mana? Rumahnya mana? Jenenge Rumah. Griyo. Omae. wangi. Hah? Tangi dampit. Sampai enggak kepengin pulang dah? Boten. Kenapa? Wong aneh mboten penut lha niku lho. Oh, Po saya. anaknya enggak bener. Mboten bener. Terus gini. Anaknya enggak bener kenapa, Bu? Nggih mboten bener dodol sapi ae. Hah?
Oh, rumahnya dijual sama anaknya. Masih suka ini. Ini ya alhamdulillah, ini berkat bantuan teman-teman komunitas dari Blitar. Komunitas apa, Mbak? Ini patungan, Pak. Patungan. Jadi ya ada sahabat si Black, ada dari IPB, semuanya masuk ke sini, Pak. Alhamdulillah. Jadi bergantian. Oh gitu, gantian ya. Ya, bergantian. Jadi nanti kalau kita titipi untuk kebutuhannya sama sampean ya. Bu, mandi ya? Mungkin mawon. Duh, kok mungkin mawon? Masih mendut air. Mana coba sih mendut air gimana? Sampean bisa masak tak? Ya izin Pak. Oh izin, ngambil air di mana? Iku lho. Pakai apa? Ngambil airnya pakai apa? Mana? Coba. Saling iki lho. Oh ini. Iki lho. Sekali koperan. Oh ini. Oh ini untuk ngambil air. Terus airnya ditaruh di mana? Ini untuk masak air nih. Ya, mandinya selalu pakai air hangat. Oh kalau mandi pakai air hangat. Mau pakai air sejuk. Oh gitu ya. Nggih. Kalau kita mandikan biasanya godong itu di sini. Oh berarti mbahnya ini nyari kayu untuk di Jawa sana. Mbah, nggak pengen pulang tak? Kenapa sini dong? Sini. Anak mboten Jawa. Oh anak boten Jawa. Ini rambutnya kok petal-petal ini kayak apa ya? Ngene kok. Hah? Iki kan sakit niki. Oh sakit. Nanti dimandiin aja ya. Mungkin Mandi harus pakai air hangat. mungkin mawon. Nek Gitu. kata tiang iki. Kenapa? Ya sakit ya harus gini ya sakit. Oh ya teman-teman, ini Miss Ima yang kemarin. Jadi Miss Ima ini salah satu donatur dari kami ya. Kemarin sempat clip on-nya nyala tanpa sadar dia ngomong ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena memang ibu-ibu. Yang jelas Miss Ima tetap luar biasa. Tanpa diketahui teman-teman semuanya bahwasanya Miss Ima selalu menyempot kegiatan kami dan dia di belakang layar. Namun karena hari ini beliaunya sama suami itu suaminya. Nah, itu suami yang ngambil gambar itu. Nah, karena beliaunya lagi libur, jadi dia ngikut. Jadi kemarin Pak, kalau ada kegiatan menangani orang dengan gangguan jiwa, khususnya yang ibu-ibu Miss Ima ikut. Berarti kalau ini dimandiin, kan harus diganti bajunya ya. Bu, diganti bajunya itu bawa apa? Punya uang kah? Gadah. Tani mboten gadah. Nggak punya uang? Nggih. Kalau dikasih uang mau? Mboten. Loh, kok nggak mau? Mboten ditujumi. Gimana? Mboten sukani mau. Kalau dikasih uang mau? Niku bekne bakul bakso ning kali niki. Oh, gitu. Kula mboten sukani. Teman-teman semuanya, bahwasanya kalau nanti ada yang melintas di daerah mana Mbak? Di daerah Serut di lapangan ada seorang ibu-ibu yang insya Allah ibu ini rumahnya aslinya Malang. Namun karena anaknya nakal, jadi semua barang-barangnya dijual. Sehingga ibu ini mengalami depresi ya. Sehingga tinggal di tempat yang kalau menurut saya mohon maaf memang kotor ya. Sangat kotor dan sangat bau. Coba lihat ini. Ini dimakan ini Bu. Ya Allah, ini kondisinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan, teman-teman komunitas. Ini ketuanya nih, Mbak Nana. Nah, ini yang selalu mendampingi kita kalau kegiatan di Blitar. Dan ini tadi saya menyarankan bahwasanya semoga komunitas teman-teman di Blitar ini segera juga memiliki channel YouTube ya. Nanti kalau mereka sudah memiliki channel YouTube, kita dukung sama-sama biar semakin banyak orang-orang yang terbantu dari komunitas apa jenenge, Mbak? Ngamen Amal ya. Jadi nanti kalau sudah punya channel nanti kita kenalkan, kita akan ajak collab. Jadi biar semakin banyak berkahnya ya. Ayo Mbak, ikut sama saya yuk. Nanti ganti baju, ganti apa? Oh nanti tak kasih uang. Oh ganti kelambi Mbak. Jenenge siapa? Jenenge siapa tadi? Mbak. Mbak Juminten. Mbak Juminten itu ada lagunya. Mbak. Mbak Juminten ini ada lagunya. Mbak Juminten Seng Ayu Dewe. Mbak, kalau dimandikan di mana, Mbak? Di situ biasanya. Dilihat orang loh. Iya, di balik pohon. Di balik pohon. Coba ayo Mbak. Ayo. Apa yuk? Coba di mana kalau mandi? Coba di mana mandinya? Biasanya mandinya di bawah pohon. Enggak loh, lah memang enggak ada orang ya. Sampai tinggal di mana? Kalau tinggal di hutan ya enggak banyak orang. Mbak, Bu Juminten, nanti dikasih uang ya? Nggih. Mau?
Nah, ya mandi dulu. Tapi mandi dulu. Mandinya di situ ya? Nggak mandi awan-awan. Kiroken. Mau mandi kok kayak batu ya enggak loh. Allah wedi Pak. Wedi sama siapa? Wedi isin awan-awan. Oh izin. Coba saya siapkan dulu aja mandinya di mana. Ayo mandinya di mana? Ayo Mas, mandinya di mana? Masa di situ? Nggak ada di tempatan udah? Ayam ya. Nggak wani awan-awan biduran aku. Nggak. Nggak wani. Cek, sampai anu ya, tempatnya di mana tempat mandinya? Mungkin awan. Di situ ya? Oh ya Allah, ibu kasihan. PT mungkin. Nggak, nanti tak jaganya. Ya Allah. Kasihannya ya, ini seorang ibu mengalami depresi sampai tinggal di bawah pohon. Dan ini sudah 10 tahun ya. Aslinya warga Malang. Ya, warga Malang karena anaknya nggak seberapa mungkin loh ya. Nanti malah jadi fitnah. Mungkin anaknya kurang perhatian, jadi ibunya mengalami depresi. Coba cek kan biasanya adi nok kono ta? Mbah. Aduh ten pundi? Mungkin awan. Loh, pilek ayo. Wah biduran ngeten iki. Mbah. Baju minten, nanti ganti baju ya. Mungkin awan. Sudah makan belum? Pon mau ya. Makan apa coba? Ini aku nasi. Terus lauknya pakai ikan apa? Apa itu? Jangan. Mbah, sudah lama di sini? Sudah lama? Hah? Ya Allah kasihan. Ini bajunya sampai ini kotor semua. Nggak bisa ganti ya. Duh, enggak punya ganti bilangnya. Ini bosok-bosok. Kenapa bosok-bosok? Ini ku gembalan ini bosok-bosok. Oh, maksudnya bajunya itu kotor-kotor. Mandi di mana, Mas? Di sini dah? Di situ toh? Nah, aku ngelising ya. Oh, minta-minta saya buat sing. Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Istri mau lesin, Pak. Ayo. Ayo. Lesin lesin. Di warung? Nah, ayo. Sudah ayo. Di warung aja ayo. Isin aku. Enggak, ayo. Tiduran. Enggak, ayo. Apa aku Enggak. Di. Mama, gua mau apa? Sampean mau, kalau enggak mau tak gendong loh. Enggak, gua enggak mela. Tak gendong ya? Beton. Tak gendong ya? Ambilkan masker dulu. Ambilkan masker dulu. Boleh. Yang sana aja karena aku berat. Tiduran aku. Ambil masker dulu. Masker banyak. Enak obat. Mama. Tiduran aku mau aku. Bukan kita maksa, namun untuk kebaikan memang harus. Aku. Nah, dicoba. Nah, kalau Mbak Nana bareng. Nah, ini totalitasnya seorang ibu nih. Enggak. Tiduran aku mau aku tengkoro. Karena ini seorang ibu, terus tim kita cewek, nggak mungkin juga kuat gendong. Jadi nanti kita gendong ya. Bismillah. Mudah-mudahan nggak berontak. Kalau berontak nanti Miss Ima tanggung jawab ya. Sudah? Ayo maskernya. Mana? Ayo dites di. Kasihan. Padahal ini punya anu loh. Mama. Ngomong kok. Apa mama? Cuma mau salah apa aku? Lah iya, lah apa kok Mbak yo? Mama. Salah apa kok? Di, Salah apa kowe? yang deket toh. Dah, kok salah apa? Aku Mana? Mandinya mana mandinya? Mandinya di tempat mana? Jauh. Duduk ngale kok dipres. Ya sudah, yuk. Mikir sih. Mama. Mama. Ini kasihkan. Mama. Sik. Bisa ikut. Mama kok. Mama. Eh, Gua mama.
Ayo. Aku mau. Sebelah. Nanti, Mbak. Nek mana Mas? Aku salah apa yang kene lho. Kalau banyune. Mana? Depan. Ayo. Jalan. Ojo rek sakno rek lihat kene. Tapi ini ada pagar atraksi, Pak. Oh gitu, ayo. Salah apa tidak? Braku kok hilang. Hilang, braku hilang. Mas ini pegangin ya. Braku hilang Nih, kok. yang bener sih pegangin. Hilang. Nah, Salah apa? Bandin belakang. Ini ada kamar mandi, Pak. Salah apa? Salah apa sih kowe? Dah. Dah. Tolong berasku hilang kan? Ya, Cukup selamat. ya. Orang. Dik. Perlengkapannya, Dik. Dipotong. Tak tunggu rane. Biasa tak tunggu rane. Orang. Ya. Ya. Orang hilang orang. Nah, itu. Jadi bukan saya aja yang ngos-ngosan. Ngos-ngosan enggak? Nah, berarti bukan saya aja, namun semuanya yang gendong ikut ngos-ngosan. Sementara biar dimandiin Miss Emma sama mbak-mbak relawan dari Blitar ya. Teman-teman semuanya, areal Blitar. Yang kalau seumpama ada yang sakit gigi, mau berobat tanpa obat, ya silakan berkunjung ke channelnya Mulyono Hadi. Pak Mulyono Hadi, khusus pengobatan sakit gigi tanpa obat. Pak Mulyono ini memiliki channel YouTube yang namanya Mulyono Hadi. Ikutin terus ya guys, mudah-mudahan Pak Mulyono sehat biar bisa membantu banyak orang. Tetap semangat Pak Mul. Nih, alhamdulillah. Coba lihat nih. Tinggal ngasih uang saja ya. 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 Timbang ketok elek tak gawane. Coba lihat. Oh, ya weh. Oh gitu ya, sudah ayo sekarang kita pulang jalan aja, pulang jalan. Ayo Mbak. Ya alhamdulillah kita ditemani banyak relawan. Duh. Ini saya mau nanya ya, nanti mungkin ada orang yang paham masalah apa ya, mungkin masalah magic kali. Yang jelas di pohon itu ada. Mana tadi yang paham ya? Mas. Ayo lari cepet. Nih saya mau nanya nih. Habis sana. Sini Mas. Sampai tadi jangan bohong lo ya, saya tanya. Apa yang sampai rasakan di bawah pohon tadi? Kalau saya rasakan cuma Ada apanya? ada 4, misalnya dalam hal khusus kita adalah ada 4 penunggu yang ada Berarti bawah pohon. kalau menurut sampean ada 4 penunggu di bawah pohon ya. Yang ngomong bukan saya. Ya, tapi ada. Memang nih. Yang satu memang besar. Yang kuat ngomong sekali itu satu itu. Yang ngomong bukan saya. Namun kalau saya cuma merasakan aja, namun nggak bisa ngelihat. Ayo ibu-ibunya dirapikan, disisir yang cantik biar ada perbedaan. Kalau dipotong itu dipotong nggak? Nggak mau tadi. Enggak. Dompetnya mana? Dompet apa? Nanti dititip sama mbaknya aja. Oh gitu. Bisa jongkatan dhewe. Weh. Keprene no kabeh bendong hancur. Bu Juminten ya?
Yang ngajari cantik Miss Emma itu. Ya, jadi nanti kita titipkan sedikit donasi untuk kebutuhan Mbah Juminten di sini. Yang jelas mudah-mudahan ada pihak terkait yang terjun langsung biar Mbah Juminten ada tempat yang layak. Posisi kami sekarang ada di daerah Blitar di desa Serut, Kecamatan Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah kita ditemani beberapa relawan yang nantinya insya Allah mereka akan juga membuat channel YouTube. Nanti kita akan datang lagi, kita akan collab lagi. Kenapa kok begitu? Karena di saat pandemi ini masih banyak apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, ya. Jangan terus berhenti, namun terus berbuat baik. Apa itu? Wih, dapat baju. Nah. Wih, dapat jilbab, weh. Ya Allah, makasih. Itu relawan dari Blitar, ya. Ya, sudah. Ya teman-teman, karena kita terbentur waktu, masih ada 2 target lagi hari ini. Yang satu warga Blitar juga yang harus dikerangkeng hampir 25 tahun. Dan nanti kita akan coba lepas kerangkengnya, kita akan kasih obat, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kayak target-target yang lain bisa sembuh. Ya, sekali lagi semakin banyak orang yang mendukung channel kami, semakin banyak orang yang mendoakan, semakin juga banyak orang yang bisa disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Blitar, mudah-mudahan berkah barokah, terus dukung kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saudara calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Rizik menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ayo usir Ahok sekarang juga. Kami minta penjarakan Ahok sekali lagi dan sekali lagi. Hukum harus ditegakkan. Tangkap Ahok, penjarakan Ahok. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 51, apalagi berniat menista agama Islam dan juga berniat untuk menghina para ulama. Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang pada saya. Ayo bunuh Ahok, ayo bunuh Ahok sekarang juga. Saya sampaikan kepada majelis hakim, terdakwah ini nggak kapok, nggak jerah. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Kenapa? Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu nggak boleh kita lupa tuh. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Habib mengatakan Ahok harus dipenjara karena takut kabur. Tapi kenapa Habib sendiri yang kabur? Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan. Menjadi kenyataan, Ahok dan Rizik bertukar nasib. Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Seorang tokoh agama yang mengaku imam besar
dengan kata-kata biadab, tidak beradab. Orang baik, Pak Ahok kenapa mesti di penjara? Pengadilan kata akhirnya. Kalian bawa ini buat apa? Kalimat jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain memang benar. Apalagi kita tahu bahwa roda kehidupan pastilah berputar. Siapapun bisa berada di atas, namun ketika sang empunya kendali memutuskan hal lain yang tadinya di atas, bisa sekejap berada di posisi paling rendah. Sudah terbukti, banyak orang yang awalnya dianggap rendah mampu membuktikan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang yang menghinanya. Salah satu contohnya ialah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dulu pernah dianggap hina oleh Muhammad Rizik Syihab. Tentulah kita masih ingat kasus yang paling heboh pada 2017 lalu, di mana Rizik berusaha mati-matian ingin memenjarakan Ahok karena menganggap Ahok telah menghina umat Islam di seluruh dunia. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Bahkan secara terang-terangan, sosok imam besar itu mengancam hendak membawa ribuan massa Front Pembela Islam atau FPI mendatangi balai kota dan membunuh Ahok jika polisi tidak segera menangkapnya kala itu. Ayo bunuh Ahok, ayo bunuh Ahok sekarang juga. Bukan rahasia lagi, kita tahu bahwa ujung persoalan tersebut tidak lain adalah agar Ahok tidak menjadi gubernur DKI Jakarta. Bisa dibilang, Rizik kala itu secara terang-terangan memainkan isu sara dalam pilkada, termasuk para pendukungnya yang mengancam tidak akan menyolatkan jenazah umat Islam yang mendukung Ahok. Tapi manakala Anda masuk ke dalam TPS, kemudian na'udzubillah min dzalik, Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya. Kalau hari ini anak-anak muda kita menerima ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau kalimat ini dibolehkan, kalau kalimat ini dibenarkan, besok perempuan-perempuan kita akan mengatakan lebih baik kawin dengan orang kafir asal setia daripada kawin dengan orang Islam tapi tidak setia. Saat itu, tekanan dari massa Rizik amat kuat, apalagi saat proses persidangan. Mereka seolah mengancam majelis hakim, jika memberi vonis yang ringan kepada Ahok, maka siap-siap terima resikonya. Sebagaimana kita ketahui juga, telah banyak berita yang beredar bahwa Laskar FPI terkenal suka membawa senjata tajam dan kerap bermain kekerasan. Jangan coba-coba untuk melindungi penista agama. Kalau Bapak Presiden melindungi penista agama, negara membiarkan penista agama, kami tidak segan-segan untuk datang lagi merebut balai kota, bahkan kami akan kepung istana. Dan kalau masih tidak bisa juga, kami siap membuat suatu revolusi di negeri ini untuk merebut gedung DPR MPR, dan kami tidak menginginkan pemimpin yang melindungi penista agama. Termasuk yang terbaru, ditemukan senjata tajam berupa pedang dan badik di mobil pengacara Rizik, yakni Alamsyah Hanafiah, yang mana katanya akan digunakan untuk mengupas buah mangga. Mana ada orang yang kupas mangga pakai parang? Jika boleh berasumsi, melihat rekam jejak FPI yang seperti itu, bisa dikatakan menjadi sebuah desakan kepada hakim agar menjatuhi hukuman kepada Ahok. Sekalipun menganggap Ahok tak bersalah, tetap saja Ahok divonis 2 tahun kurungan penjara. Lantas apakah Rizik bahagia ketika Ahok harus menjadi pesakitan? Tentu saja, apalagi ketika Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI. Namun kebahagiaannya hanya sementara. Tak lama ketika Ahok menjadi tahanan, beredarlah hasil tangkapan layar chat mesum diduga Rizik Syihab dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Hussein, viral di media sosial. Screenshot obrolan berbasis aplikasi WhatsApp itu memperlihatkan percakapan dilakukan pada Agustus 2016 atau sekitar 3 bulan sebelum aksi 4/11 di depan istana. Bukan Rizik Syihab namanya, kalau tidak pintar berdalih. Kubu Rizik dan Firza mengatakan bahwa hal itu hanyalah fitnah.
bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Bahkan Rizik selalu mangkir dari panggilan kepolisian sampai akhirnya kabur ke Arab Saudi karena tak tahan menahan malu. Walaupun kata pengacaranya, Rizik tengah melakukan ibadah umroh. Setelah lebih dari 3 tahun dirinya menetap di Arab Saudi dengan dihujani drama, beruntung dirinya dapat kembali ke tanah air. Walaupun dengan kabar yang beredar bahwa dirinya dideportasi, sungguh tak terhormat sekali. Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal, melakukan kegiatan-kegiatan politik, sehingga dicekal. Setibanya di Indonesia, dirinya kembali membuat kerumunan massa yang amat besar di tengah pandemi COVID-19 di beberapa tempat. Tidak pelak, Rizik berhasil diciduk dan ditahan di penjara. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan hanya itu, Ormas FPI yang didirikannya setelah 20 tahun tersebut dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap ormas terlarang. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kini dirinya tengah menjalani proses hukum. Tetap saja, drama kerap dimainkannya. Bahkan dalam persidangan, ia berani menyerang jaksa dengan kata-kata seperti dungu, pandir, dan lainnya. Tak terima, jaksa pun menceramahi Rizik yang menurutnya sangatlah tak pantas seorang tokoh agama memiliki sikap yang bertentangan dengan program revolusi akhlak miliknya. Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. Di saat dirinya berjibaku dengan banyak masalah, Ahok yang dulu direndahkannya justru sekarang tengah duduk manis di kursi komisaris utama Pertamina. Ahok dan Rizik kini bertukar nasib. Tak sedikit dari kita pasti menganggap bahwa apa yang dialami Rizik memang buah dari apa yang ditanamnya. Juga merupakan perkataan Ahok yang menjadi kenyataan ketika akhir persidangannya, di mana dirinya mengatakan bahwa siapapun yang menzaliminya, yang dilawan adalah Tuhan, dan akan terbukti bahwa satu persatu akan dipermalukan. Bahwa hanya orang tersebut dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu.